Oke, selamat berjumpa kembali di NKMNL Nasihat Koslet Mitra Nada Lawak. Beberapa hari ini aku tidak masuk atau tidak membuat video karena memang diserang COVID Omicron, bukan Om Delta, Omicron. Aku sakit hampir lebih daripada setengah bulan ini. Oke guys, kali ini dari video-video terdahulu saya berbicara tentang Abu Nawas karena udah jenuh. Kadang bicara lagi ke yang lain, membuat video apa, konten wisata berbagai macam lah yang ada di Nasihat Koslet Mitra Nada Lawak ini. Karena itu saya membuat video ini hanya sekedar kita ini hiburan, atau kalau memang ini dianggap siraman rohani untuk merenungi kisah-kisah terjadinya pembentukannya manusia di muka bumi ini yang punya sifat hasad, iri, antara putih dan hitam, antara halal dan haram, karena manusia antara darah dan noda dosa manusia, antara surga dan neraka. Sudah saya videokan tentang neraka, tentang surga, tentang kisah-kisah Abu Nawas, juga ada kisah selingan-selingan berbagai macam, ada politiknya juga sedikit, tentang menerangkan tentang Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Tapi sebelumnya lanjut, biasa dibiasakan nonton video itu sampai selesai agar tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Dan jangan di skip, silahkan tonton sampai selesai. Yang suka subscribe, yang tidak suka, yang tidak terbiasa untuk nonton selalu selesai, ya jangan harap Anda kebagian menjadi sebagai pemberian rohani ini untuk dijadikan manfaat, tetapi buang jauh-jauh. Nah, ini insyaallah video ini bermanfaat bagi kita untuk bahan renungan tentang kehidupan manusia, karena memang janjinya Tuhan telah menciptakan setan atau iblis untuk selalu mengganggu madama ruh bi asadihim, selama ada ruh dan jasadnya. Setan iblis itu berkeliaran kemana-mana untuk membuat hasud, membuat fitnah, mengelabui supaya termasuk ke dalam golongannya. Oke, kali ini proses ketika manusia diciptakan oleh Allah dari 40 hari segumpal darah, segumpal air mani, 40 hari menjadi daging, dan ditiupkannya ruh oleh malaikat kepada manusia itu. Sudah di situ ditetapkan rezeki, ajal, jodoh, kematian sudah ada. Kita jangan berharap kalau toh bukan bagian dan ditetapkan oleh Allah. Semuanya ada jalannya masing-masing. Ketika terciptanya Adam dan Hawa pun begitu. Allah ciptakan semasa ia bersenang-senang di surga nya Allah, yaitu kebun Eden atau tempat Eden
surganya Eden kata orang-orang sono, yang menurut kita adalah surganya Allah ketika proses pembuatannya Adam di surga. Apapun bentuknya di surga itu merasa nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada Adam dan Hawa selalu diterimanya dengan bertahmid, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kenikmatan-kenikmatan, betapa mengecap surganya itu lebih dahsyat. Tidak ada dosa, tidak ada noda, tidak ada kotoran, dan tidak ada untuk membuat hasud dan dengki atau saling membunuh di surga. Itu loh, karena merasa memang dalam pergumpalan kehidupan Tuhan sudah menetapkannya hidup manusia ini udah jelas-jelasnya, yaitu diciptakannya sebuah susah payahnya, penderitaannya, kesenangannya, yaitu berubah akal dan budi pekerti manusia untuk dijadikan sebuah anak cucu Adam. Maka dengan prosesnya begitu lama, 120 tahun, 40 tahun untuk menciptakan Adam dan Hawa itu begitu tidak mudah, karena dengan landasan kita menjadi manusia yang fana, manusia yang ardi, manusia yang hidup yang terbuat dari asal mulanya yaitu tanah yang kering, lalu 40 hari tanah yang basah, 40 hari tanah yang kering, dan 40 hari juga 40 tahun, bukan 40 hari, 40 tahun dengan tanah yang hitam dan bau. Maka yang cocok untuk dijadikan sebuah manusia, maka diambilnya dengan tanah yang hitam dan yang bau itu untuk dijadikan seorang manusia, yaitu Adam alaihissalam. Karena memang adalah iblis selagi ada di dalam jiwa dan ruhnya tetap akan mengganggu selalu hasad dan dengki, sudah ketetapan Allah. Ketika Tuhan menciptakan Adam dari tanah yang bau itu, maka jadilah Adam alaihissalam diberikan oleh Tuhan sebuah kemuliaan, kemenangan untuk menetap di surga enak-enak. Tempat surga adalah tempat memang tempat bunga-bunga Eden, tempat-tempat nikmat-nikmat, tempat-tempat kesenangan yang diciptakan oleh Allah, hanya kerja dengan bertahmid, bertasbih, bersyukur, memuji kepada Tuhannya. Itu di surga Tuhan telah menciptakan Adam dan Hawa sebagai pelantara nikmat-nikmat untuk bersenang-senang. Ketika itu ya namanya di surga ya khusus untuk teman, untuk nikmat, bersyukur, menerima, atau dengan secara memuji Tuhannya, yaitu di tempat di Eden, pelataran Eden, bunga-bunga Eden, tempat keindahan yang tidak ada bandingnya, yang kala itu dimanapun belum terbentuknya bumi dan langit, hanya Adam dan Hawa lah yang merasakan nikmatnya surga, hanya Adam. Nah ketika itu sangat keluarlah yang merasakan dirinya mulia, merasakan dirinya lebih tinggi kemuliaannya dari Adam, karena Adam hanya terbuat dari tanah yang liat, tanah yang kotor dan bau, sedangkan iblis atau setan ini, mereka yang tercipta dari api, lebih tinggi nilainya daripada Adam. Maka kala itulah Tuhan Allah kita memberikan peringatan atau memberi petunjuk kepada malaikat-malaikat untuk bersujud, karena Adam telah dimuliakannya yang terbuat dari tanah itu
oleh Allah, ditinggikan derajatnya supaya merasakan nikmat-nikmatnya di surga. Hanya Adam bagaimana nikmatnya buah, bagaimana merasakan surga, perlengkapan yang ada di surga. Itu Adam alaihissalam. Lanjut, cerita itulah yang membuat setan iblis ini dengki, benci kepada Adam dan Siti Hawa, alias yaitu Hawa adalah pasangannya Nabi Adam yang Allah ciptakan di surga untuk bernikmat-nikmat atau untuk merasakan kesenangan surga itu bagaimana yang tiada tara nikmatnya. Karena dengan hasad dan setan yang lebih dulu dan lebih awal tercipta oleh Tuhan, merasa dirinya lebih tinggi, tidak ada yang mulia. Karena atas ketetapan Allah, kehendak Allah, kemuliaan itu tidaklah dapat dipaksakan oleh seorang yang diciptakan atau seorang hambanya, kecuali Allah yang mempunyai ketetapannya. Maka dengan ketetapan Allah itulah si setan dan si iblis terus membujuk rayu ketika nikmat-nikmat Adam di surga, membujuk rayu untuk memakan sebuah pohon khuldi. Apa yang terjadi? Karena janjinya itulah iblis setan itu selalu mengganggu, menghasut untuk menghinakannya sebagai Adam yang biasa hidup nikmat di surga, dan untuk menghinakannya dideportasi ke muka bumi inilah. Berserta itulah kejadian-kejadian yang tidak terduga. Adam memakannya buah khuldi dan diperingatkan oleh Allah, jangan sekali-kali kamu mendekat ke pohon itu, silakan kamu mau apa di surga. Tapi memang setan itu licik dan picik, selalu mengganggunya, dan akhirnya Adam memakannya. Terjadilah membuahkan hasil Siti Hawa akan merasakan penderitaan, karena memang sudah ketetapan Tuhan yang Maha Kuasa. Dia berjauhan antara Arafah dan Hindi, kalau nggak salah kisah itu. Adam di negara Hindia dan Arafah atau Palestina adalah di Siti Hawanya di Palestina, kira-kira begitu perkiraan dideportasi dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senanglah seorang iblis, mereka tahu bahwa Adam dan Hawa ini sudah berdosa, akan termasuk anak cucu-cucunya akan menjadi golonganku juga. Nah, itulah suku limit dideportasinya Adam dan Hawa untuk dijadikan bahan renungan untuk kita semua. Mereka mengalami penderitaan, tidak ketemu beberapa tahunnya sama Siti Hawa Adam, dan jauh. Maka dengan itu Allah perintahkanlah Adam diajari berbagai cara bertani, bercocok tanam, mencangkul dan sebagainya. Dan itu semuanya ditemukan hanya karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi janji setan tetap selagi ada di dunia pun mereka akan mengadakan, tetap menghasut, membunuh, membenci yang namanya kebaikan. Cerita lagi, ini hanya kisah tentang orang pertama Adam alaihissalam, yang yaitu dulu bumi serentak diciptakan oleh Allah untuk penghuni dunia ini, yaitu anak cucu Adam. Adam memang setelah dideportasi dari dunia ini merasakan lapar, merasakan hawa nafsu, merasakan biologis yang tidak terkendali. Akhirnya yaitulah memang yang menikahkan Adam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Siti Hawa. Akhirnya nikah dan membuahkan hasil, yaitu menurut anak pertama Adam alaihissalam, yaitu Kabil dan Habil. Kabil dan Kabil adalah lahir kembar-kembar. Artinya Kabil
pada waktu berserta pasangannya atau calonnya itu Iklimah, dan Habil adalah Labudah, kalau nggak salah Labudah. Nah, ini timbullah ada rasa hasad dan dengki yang disifati dan dimiliki sifat, yaitu Kabil, yang memang iblis selalu mengganggunya. Karena si Kabil ini tidak senang kembarannya dinikahkan kepada Habil, sedangkan kembaran Kabil adalah Iklimah dan kembarannya Habil adalah Labusa. Nah, ini kembarannya adalah Kabil itu kembarannya Iklimah, dan Habil adalah kembarannya Labusa. Maka diperintahkannya Allah kepada Adam alaihissalam untuk kalau menikahkan harus bersilang. Berarti Kabil harus menikah dengan Labusa yang kembarannya Habil, dan Habil harus menikah dengan Iklimah yang kembarannya Qabil. Tapi tidak senang karena yang kembaran dengan saya harus dengan saya. Karena tidak senang itulah Nabi Adam sedih akan terjadi apa ke generasi kemudian. Timbul ada hawa nafsu, setan iblis ini selalu mengganggu karena tidak senangnya. Oke, memang diceritakannya menikah atas perintah Allah. Maka dengan menikah itulah Kabil dengan siapa? Dengan bukan kembarannya Habil, yaitu Labusa, dan Habil nikah dengan kembarannya yaitu Iklimah. Habil harus ke Iklimah, yaitu Iklimah kembarannya Qabil. Nah, itu dinikahkannya itu menurut secara hukum Allah, perintah Allah, yaitu untuk Nabi Adam alaihissalam. Setelah menikah dan keluarga mereka memang tidak senang diadakannya. Sebelum menikah itu diadakan adalah sebuah pengorbanan. Allah ajarkan kepada Kabil untuk bercocok tanam, cara-cara pertanian, menanam padi, menanam, dan Allah ajarkan kepada Habil adalah perternak. Dan Habil ada berternak kambing. Maka di suatu ketika turunlah wahyu kepada Adam alaihissalam untuk berkorban. Barang siapa yang kurbannya bagus akan disambar api dan diangkat kurbannya ke langit. Tetapi barang yang kurbannya tidak bagus, maka kurbannya itulah akan tidak diterima dan akan tetap tidak ada, dilalap api atau disambar, diangkat ke langit, kagak ada. Itu kalau kurbannya tidak bagus. Cerita ini memang jelas ketika kurbannya Kabil yang merasa dirinya dari pertanian menghasilkan palawija, berbagai macam gandum, kehidupan yang ada di bumi, mereka hasilnya untuk kurban dan dikumpulkan. Tetapi Habil adalah kurban peternakan domba yang paling bagus, yang paling enak, yang paling nomor satunya, yang diistimewakan, maka dikurbankannya oleh Habil. Maka yang diterima ternyata memang kurbannya Habil. Dengan itulah kurbannya Habil diterima dan kurbannya Kabil tidak terima, karena terdapat di dalam diri Kabil adalah jiwa iblis yang tertanam. Dan setelah menurut cerita ini, setelahnya Habil dibunuh oleh Kabil dan membawa lari istrinya Habil, yaitu Iklimah, untuk dijadikan istrinya karena merasa tidak senang dan dengki ini. Mereka secara kawin, secara lari, ibaratnya tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah ke negeri mana. Dan Habil adalah dia terpisah atau dibawa mayatnya itu, menurut kisah hampir setahun dia cara menguburkannya tidak tahu, karena setelah dibunuhnya Habil itu
Kabil itu sedih, bingung, menyesal telah membunuhnya adik kandungnya itu Habil. Untuk bagaimana caranya, dibawa kemana ini seorang mayat Habil ini. Ternyata Allah perintahkan malaikat membentuk menyerupai burung untuk bertengkar. Dua burung ini, yang satu mati, yang satu hidup. Maka burung itu dilihatkannya oleh Kabil bahwa yang satu matinya itu dimasukkan ke dalam tanah. Oleh burung itu dipatuk dan digali. Dan itulah ada ide Kabil untuk menguburkan mayatnya Habil. Setelah itu, setelah terbunuhnya Habil, memang perubahan-perubahan terjadi, bersentak bumi dan bintang segala macam. Itu waktu itu masih belum ada, karena memang Allah ciptakan itu hanya untuk menetapkan bahwa kerusakan di muka bumi ini dikenakan oleh ulah-ulah manusia. Tapi tetap yang baik akan melahirkan yang terbaik. Ketika Habil telah terbunuh, maka Nabi Adam alaihissalam mengungsilah, bersemedi ke tempat yang lain, merasakan sedih karena apa? Karena memang anak cucunya akan dijadikan seorang orang yang terus berdosa, bergumul dengan dosa. Akhirnya Adam alaihissalam memohon kepada Allah petunjuk, ingin diberikan yaitu penggantinya Habil yang soleh, yang kemuliaannya tidak terdapat di dalam diri Kabil. Kabil memang tetap hidup, adalah di negeri lain, dan Habil sudah tewas mati. Nah, akhirnya Allah berikanlah wahyu ke Nabi Adam, akan diberikannya putra terbaiknya yang diberikan kemuliaan mengikuti ajaran-ajaran Allah, yaitu kitab sulhub atau tabut, diberikannya, kalau nggak salah 50, yaitu namanya Nabi Syed. Nabi Syed inilah yang dipilih oleh Allah melalui ayah handa Adam, bapaknya manusia ini, sampai Nabi Syed diberikan kemuliaan-kemuliaan oleh Allah. Setelah 400 tahun Nabi Syed menikah, dianya udah menikah dan mendapatkan, ketika Nabi Syed pernah melihat ada seorang wanita di ladang tandus gersang, sedang menjaga domba-dombanya. Betapa cantik, kata Nabi Syed ini, kalau andaikan saya akan pinang. Maka ditelusurinya, Anda itu anak siapa, kata Nabi Syed. Ternyata saya ini dari keturunan Kabil, entah di seberang mana gitu. Dan akhirnya suatu saat dipinanglah, katanya menurut sejarah itu, oleh Nabi Syed yang perempuan itu, yaitu yang keturunan Kabil yang jahat itu. Maka diperintahkannya juga oleh Allah kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, saya telah memberikan kamu anak, yaitu Nabi Syed, tumpaslah, perangilah si Kabil itu yang selalu mengikuti hawa nafsunya itu. Maka Kabil itu memang yang digoda oleh iblis itu tidak mau mengikuti ajaran orang tuanya, yaitu agama Allah, agama yang dari Mekah, yang dari Ka'bah atau yang dari Mukarramah. Tidak mau Kabil itu mengasingkan diri ke tempat yang lain dan menjadi anak cucu keturunannya penyembah Togut atau Ud atau Siwa. Itu agama pada waktu itu. Itu mereka agamanya yang masih belum ada Nasrani atau Yahudi. Dan disinilah bentuk-bentuk muncul benih-benih keserakahan, ketololan, kezaliman manusia yang dibawakan tokoh, yaitu Qabil. Nah, mewariskan kepada cucu-cucu Qabil ini, ada yang namanya sekarang itu agama Nasrani, Yahudi, dan turun berbagai macam agama. Inilah yang tidak menerima dengan ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Allah
mulai Nabi Adam yaitu sampai ke Nabi Sis. Nabi Sis adalah yang dimuliakan oleh Allah, memelihara kitab-kitabnya, diberikan kitab 50 suhuf untuk dijadikan sebagai pedoman kehidupan selanjutnya. Dan keturunan Kabil inilah yang menjadikan penyembah-penyembah berhala. Di situ dibuatkannya berhala ketika pun diserang oleh Nabi Syed, karena ditawan dengan sebagai tahanan perang. Itu si Kabil ditawannya dan dihukumnya oleh tentara Syed. Syed itu kan seorang pemimpin. Nah, dia mesti punya bawahan atau angkatan perangnya. Nah, dengan itulah Nabi Syed menemukan dan menawan Kabil. Nah, walaupun sekalipun si Kabil ini berdamailah, kan kita ini dulu saudara sama dengan cucu anak Adam. Bagaimana bisa berdamai, kata Nabi Syed, Anda aja telah membunuh adik kandungnya sendiri, yaitu Habil. Kata Nabi Syed, yang Nabi Syed ini anak ketiganya Nabi Adam, tunggal, yaitu putra Nabi Adam, Nabi Syed. Nah, itu Nabi Qabil dan Habil adalah yang dilahirkan kembar-kembar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Qabil tidak menerima. Maka dengan itulah Qabil dibunuhnya, atau bukan dibunuh, ditawannya oleh pemimpin Syed, yaitu anak Nabi Adam, yaitu Nabi Syed. Ditawannya dalam sebagai tawanan perang dan dihukum sampai mati, meninggal. Dibuatkannya karena si Kabil ini adalah memang hidupnya berpoya-poya, mewah-mewah, yaitu penyembah togut, penyembah balhara, penyembah bangsa yang di patung-patung. Itulah yang mereka gunakan pada waktu itu sebagai sesembahan mereka. Dan mati pun ketika sebagai tawanan perang, dibuatkannya si Kabil ini oleh anak bala tentaranya, dibuatkannya batu yang di tengah-tengahnya kalau nggak salah dilubangi dan dimasukkannya di situ sebagai tawanan perang. Dan sampai mati pun si Kabil itu di situ. Maka dibuatkanlah sebagai pemujaan bahwa si Kabil ini memang entah mayatnya di mana, yang jelas Kabil itu dimasukkan ke dalam batu lubang dan disembahlah oleh pengikut-pengikut Kabil yang aliran-aliran ini, yang akan mengakibatkan lahirlah ke generasi kita menjadikan pertumpah darahan atau permusuhan, hasad dan dengki diteruskan sampai sekarang. Nah, kalau bila pun ada yang keturunan Kabil dan Qabil, itu adalah mereka-mereka yang tidak mau mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan Kabil inilah termasuk orang pertama masuk nerakanya Allah. Nah, mengapa Allah turunkan kepada nabi-nabi Syed dan seterusnya itu tentang kebenaran-kebenaran pertama dari Adam sampai ke Nabi Syed, sampai turun ke Nabi Idris dan semuanya kepada nabi-nabi. Memang dari 2000 tahun lagi tercipta bumi, dan itu ada sebuah sinar terpancar untuk ke langit keberapa. Ternyata sinar siapakah ini? Ternyata itu adalah sinar cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sinar Nabi Muhammad. Sinar Nabi Muhammad adalah cahaya yang diturunkan Allah kepada Adam, kepada Nabi Syed, kepada Nabi Idris, ke Nabi Hud, terus sampai kepada nabi-nabi terakhir, yaitu Nabi terakhir zaman. Inilah yang menyuruhkan kebaikan dan perdamaian kehidupan adalah nabi-nabi yang benar dan mengikuti aturan Allah. Tetapi memang yang menyimpang dari Nabi Adam seperti Kabil, mengasingkan diri atau menjauh dari bapaknya, durhaka kepada bapaknya, maka banyaklah pewaris-pewaris yang menyelimpang di situ. Nah, ada kata orang-orang yang keturunan Kabil seperti di Israel, di Konstantinopel, banyak yang keturunan Kabil itu, jika mereka tidak mau mengikuti aturan Allah, mengikuti aturannya sendiri, banyak masih penyembah berhala. Itu hanya sekelumit tentang kisah-kisah cara atau pembentukan bahwa sesungguhnya
pertumpahan darah manusia itu adalah dikarenakan adalah orang-orang yang serakah hidupnya, yang selalu mengikuti hawa nafsu, ambisi, yaitu hasud dan dengki. Inilah penyakit yang ada di dalam diri manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tetap Allah telah menjadikan di dalam dadahan manusia ada sifat yuwaswisu, setan yang selalu membisikkan ke dalam dada-dadanya manusia untuk menjerumuskannya ke dalam ketidakbenaran. Oke guys, kali ini saya membuat video konten kisah tentang sekelumit tentang Nabi Adam alaihissalam, masa pembuatan diusirnya dari surga ke bumi dan melahirkan Kabil dan Habil, yang oleh mana itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, ini cerita kisah, tidak panjang dan tidak lebar. Ini hanya sekedar video untuk saya berikutnya. Saya akan memberikan video-video atau memberikan kisah-kisah tentang video lain di lain kesempatan waktu. Karena ini saya buat video ini hampir 2 minggu saya tidak buat video karena saya sakit kena positif COVID-19, yaitu Omicron. Terima kasih guys, sampai jumpa kembali di lain kesempatan di video berikutnya, yaitu NKMNL, Nasihat Konslet Mitra Nada Lawak.